Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anan Subasid, NPM 010120 193. Saya di sini akan mempresentasikan tentang dampak media sosial terhadap nilai-nilai Pancasila. Perkembangan teknologi komunikasi yang diikuti dengan perkembangan penggunaan internet akhirnya memunculkan realitas yang bernama new media atau media baru. Perkembangan teknologi dan informasi, khususnya yang terjadi di Indonesia, terjadi sangat dinamis. Perkembangan tersebut tentu saja berdampak pada segala bidang, seperti ekonomi, kesehatan, sosial, dan tentunya pada bidang pendidikan. Media sosial adalah platform digital yang memungkinkan individu untuk berkomunikasi dan berbagi informasi secara luas. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Tujuan presentasi menilai bagaimana media sosial mempengaruhi nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mencerminkan hubungan antara manusia dan Tuhan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menghargai martabat manusia dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sila ketiga, persatuan Indonesia, mengutamakan kesatuan dan peraturan bangsa. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menjunjung tinggi demokrasi melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menciptakan kesejahteraan sosial bagi sosial yang adil. Dampak positif media sosial terhadap Pancasila. Yang pertama, meningkatkan persatuan. Media sosial dapat digunakan untuk mempererat hubungan antara warga negara Indonesia, memperkenalkan budaya daerah, dan memperkuat rasa kebanggaan nasional. Contohnya kampanye persatuan melalui tagar atau konten yang mengedepankan keberagaman budaya. Selanjutnya, menumbuhkan kesadaran kemanusiaan. Media sosial menjadi sarana untuk mengkampanyekan isu-isu kemanusiaan, hak asasi manusia, dan keadilan sosial. Contohnya seperti gerakan solidaritas melalui media sosial untuk membantu korban bencana atau mengangkat isu diskriminasi. Terus ada juga dampak negatif media sosial terhadap Pancasila. Yang pertama, erosi persatuan. Media sosial dapat memecah belah bangsa jika digunakan untuk menyebarkan kebencian, hoaks, dan isu sara. Contohnya, pembicaraan yang memicu konflik antar kelompok, agama, atau suku. Selanjutnya ada menurunnya nilai kemanusiaan. Konten negatif di media sosial seperti cyberbullying, ujaran kebencian, dan pemasaran dapat merendahkan martabat manusia. Contohnya kasus-kasus perundungan online yang merusak kepercayaan diri dan mental seseorang. Cara menghadapi dampak negatif. Yang pertama, memiliki literasi media yang kuat. Yang kedua, menggunakan media sosial dengan sehat dan bijak. Melaporkan pelanggaran norma dan nilai Pancasila di media sosial. Yang terakhir, mengapresiasi saudara setanah air, contohnya ketika mereka mengunggah momen kebahagiaan di hari agama mereka. Upaya mengoptimalkan dampak positif media sosial, ada beberapa yang harus dilihat. Yang pertama, pendidikan digital dan literasi media sosial. Yang kedua, peningkatan konten positif. Yang ketiga, tegakkan aturan yang tegas. Kesimpulan, media sosial dapat memiliki dampak positif dan negatif terhadap nilai-nilai Pancasila. Untuk mengoptimalkan dampak positifnya, perlu adanya edukasi digital dan penegakan hukum yang lebih ketat. Menggunakan media sosial dengan bijak dapat mendukung tercapainya tujuan negara berdasarkan Pancasila. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Tepuk tangan tuh.